Kemajuan teknologi di masa kini mendorong banyak pihak untuk mengembangkan wadah pembelajaran industri digital. Salah satunya dengan kehadiran sebuah platform digital yang berkomitmen mencetak 1.000 talenta yang akan membawa industri digital Indonesia naik kelas. Platform Silabs Indonesia diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta siang ini. Peluncuran Silabs Indonesia dilatar belakangi oleh meningkatnya potensi ekonomi digital Indonesia dari tahun ke tahun. Potensi besar ini dapat dicapai dengan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mahir dalam industri digital. Melalui Silabs Indonesia, induk perusahaan Shopee ini siap mencetak 1.000 talenta teknologi lokal berkelas global. Kurikulum disiapkan oleh para ahli di bidang teknologi dan digital, serta memberikan kesempatan penerapan ilmu secara langsung dalam menjawab permasalahan bisnis nyata. Pengembangan Silabs Indonesia sebagai wadah edukasi diharapkan dapat selalu didukung oleh pemerintah dan bisa menginspirasi pihak lain dalam pengembangan industri digital Indonesia. Rangkaian acara peresmian Silabs. Dan terkait dengan potensi ekonomi digital Indonesia, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Aulia Faradina di kantor Silabs Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat siang Aulia, dari peresmian hari ini bisa diceritakan bagaimana potensi ekonomi digital di Indonesia hingga saat ini? Ya Reza, tentunya potensi ekonomi digital di Indonesia ini akan terus berkembang setiap tahunnya. Saat ini saja tercatat Indonesia sudah memiliki lebih dari 2.000 perusahaan startup, 1 dekakorn, kemudian juga 8 unicorn. Ditambah lagi sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia ini sudah masuk ke dalam ekosistem digital. Nah, data inilah yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan talenta digital di Indonesia ini akan semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Dan oleh karena itu dirasa adanya urgensi kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga platform digital serta akademisi untuk membentuk ataupun juga membangun para talenta digital yang mahir, kemudian juga siap berdaya saing di kelas global. Kemudian terlebih lagi Indonesia ini tercatat sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, sehingga Indonesia kondisinya tidak hanya sebagai pangsa pasar saja atau target market saja, tetapi juga menjadi sumber bibit dalam talenta untuk pengembangan ekonomi digital. Dan apa keuntungan ekonomi digital sebenarnya untuk Indonesia? Nah, tentu saja ekonomi digital ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, perekonomian kita tentu saja terdampak. Dan terbukti sektor digital inilah yang bisa menjadi penopang sehingga perekonomian kita bisa tetap bertahan. Nah, hal-hal inilah yang menjadi latar belakang diresmikannya sebuah platform bernama Silabs Indonesia, yaitu sebuah wadah untuk mengumpulkan para talenta potensial, terutama di bidang teknologi untuk dikembangkan. Dan pada acara hari ini diresmikan sudah oleh Presiden Joko Widodo tadi secara langsung, dan dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ekonomi digital kita ini berpotensi bisa mencapai senilai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Kemudian Presiden juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan Silabs Indonesia ini patut untuk diapresiasi karena bisa mengumpulkan para talenta di bidang digital baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri bisa kembali ke Indonesia. Dan tentunya juga menurut Presiden Jokowi, perkembangan ekonomi digital ini bisa memicu pemasaran produk-produk UMKM dan juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan juga berkeadilan. Untuk selengkapnya kami hadirkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada dalam acara peresmian hari ini. Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Silabs Indonesia yang sudah banyak mengundang digital talent kita untuk kembali ke tanah air. Tadi saya dibisiki oleh Bapak Yigang, Bu Kiki, sama Pak Forestly, tahun 2023 akan diundang kira-kira 1.000 yang bisa masuk ke 1.000 orang yang bisa kembali ke Indonesia untuk masuk di maupun di Silabs Indonesia. Saya kira ini saya harus mengatakan apa adanya, saya sangat menghargai upaya-upaya seperti ini.
Selain Presiden Joko Widodo, dalam acara peresmian tadi juga turut dihadiri oleh Mensesnek Pratikno, kemudian juga Mendikbudristek Nadiem Makarim, lalu Menteri Koperasi UMKM Teten Mas Duki, dan juga sejumlah jajaran dari direksi C Group, yaitu Chairman and Group CEO C Forestly, kemudian Chief Operating Officer C Ye Gang, dan Director and Country Head of C Indonesia Kiki Hapsari. Nah, tentunya diharapkan dengan pembimbingan para talenta digital ini diharapkan nanti bisa berkontribusi dan juga berkarya di bidang industri digital sebagaimana mandat yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk perkembangan dunia digital Indonesia ke depannya. Reza. Oke, Aulia. Lalu selanjutnya, seperti apa rencana pembinaan talenta digital ke depannya melalui SeaLabs Indonesia? Ya, jadi langkah konkretnya wadah ini akan merekrut sebanyak 1.000 talenta digital mulai dari sekarang ini sampai nanti targetnya itu di November 2023. Selain itu, platform ini juga akan menghadirkan sejumlah pengajar, mentor berkelas dunia yang sudah tentunya berpengalaman di bidang teknologi. Lalu, jadi sebenarnya kalau kami baca di sini adalah konsepnya mentorship. Para talenta ini nanti akan dibimbing oleh mentor mereka masing-masing selama 6 bulan. Ada beberapa kurikulum juga yang diajarkan, terutama adalah materi atau ilmu tentang dasar-dasar teknologi, kemudian juga dasar-dasar ilmu teknik, serta para talenta ini akan diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan secara langsung atau mempraktekkan secara langsung ilmu yang sudah diajarkan, sehingga semuanya ini ilmunya bisa lebih aplikatif. Kemudian juga bagi nanti para talenta yang sudah mapan akan menjalani pelatihan di tempat kerja melalui berbagai proyek. Selain ada pembinaan, konsepnya ini juga akan membuka lapangan kerja, karena melalui platform ini apabila nantinya mereka telah selesai dibina, mereka akan diberikan kesempatan untuk bisa bergabung bekerja di lini bisnis milik C Group, atau mereka juga bisa mempunyai pilihan untuk bergabung atau berkontribusi bekerja di perusahaan teknologi lainnya, maupun mereka bisa juga berkembang sendiri. Misalnya mereka membangun perusahaan startup sendiri menjadi technopreneur, seperti itu. Dan untuk selengkapnya berikut kami hadirkan pernyataan dari Director and Country Head of C Indonesia Kiki Hapsari. Para talenta digital tentunya akan berkumpul bersatu untuk memperkuat ekosistem digital ekonomi Indonesia. Rencananya SeaLabs ini akan merekrut 1.000 talenta digital hingga tahun 2023 sampai bulan November, itu targetnya. Nanti di sana mereka juga akan belajar dengan mentor-mentor terbaik kelas dunia, juga langsung bekerja dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan mereka ini juga nanti bisa berkembang sendiri, artinya mereka juga tidak harus terus belajar dan bekerja di perusahaan kita, tapi juga bisa mengembangkan di perusahaan teknologi lokal lainnya. Juga mungkin dari beberapa dari mereka bisa punya startup sendiri nantinya. Dan kita sudah bisa melahirkan generasi baru technopreneur di Indonesia. Seperti itu dari saya. Jadi Reza dan juga saudara, pengembangan platform SeaLabs Indonesia ini diharapkan dapat membuat industri digital Indonesia naik kelas, kemudian juga bisa selalu disupport oleh pemerintah dan juga bisa menginspirasi pihak-pihak lainnya agar bisa mencetak talenta-talenta digital lainnya yang baru-baru untuk pengembangan industri digital yang ada di Indonesia. Kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Aulia Faradina melaporkan langsung dari kantor SeaLabs Indonesia Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Aulia. Selanjutnya, saudara, yang juga jadi sorotan pada siang hari ini adalah seorang perajin di